Shalom, selamat pagi. Saya ajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari surat Kolose pasal 1 ayat yang ke-24. Surat Kolose pasal 1 ayat yang ke-24. Saya bacakan. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Perhatikan baik-baik kalimat yang diucapkan oleh Paulus. Dia katakan dia menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Saya bacakan sekali lagi. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saudara, bagian firman Tuhan ini adalah salah satu kalimat yang paling sulit di dalam perjanjian baru, dan itu ada di salah satunya ada di Kolose 1 ayat 24 yang sedang kita baca ini. Dan seringkali ayat ini menjadi ayat yang disalahpahami oleh karena ada beberapa penafsir yang kemudian menafsirkan bahwa seakan-akan penderitaan Tuhan Yesus itu dalam menebus manusia yang berdosa di kayu salib itu masih kurang, masih belum sempurna, sehingga harus digenapkan oleh Paulus. Jadi seakan-akan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib menebus manusia yang berdosa itu masih kurang, lalu Paulus yang menggenapkan atau yang menyempurnakan penderitaan itu. Seakan-akan ayat ini bicara begitu. Tetapi tentunya pemahaman seperti ini tidak bisa diterima. Ini pemahaman yang keliru. Kenapa, saudara? Paling tidak ada dua alasan untuk menolak pemahaman ini. Alasan yang pertama, saudara, di dalam bagian Alkitab yang lain, Paulus itu berkali-kali menyebutkan bahwa penderitaan Kristus di kayu salib itu sudah sempurna, sehingga sudah tidak perlu ditambahkan dengan apapun. Tidak bisa lagi ditambahkan dengan kesalehan, tidak bisa ditambahkan dengan perbuatan baik. Pengorbanan Kristus di kayu salib, penderitaan Kristus di kayu salib itu sudah sempurna, tidak bisa lagi ditambahkan dengan apapun. Itu alasan yang pertama. Kenapa kita tidak bisa menerima bahwa penafsiran yang mengatakan penderitaan Kristus di kayu salib itu belum sempurna. Itu alasan yang pertama, bahwa Paulus berkali-kali menjelaskan bahwa penderitaan Kristus itu sudah sempurna. Alasan yang kedua, mengapa kita menolak pemahaman ini, bahwa teks Yunani yang dipakai di surat Kolose ini yang menunjuk pada kata penderitaan itu tidak sama dengan kata penderitaan yang dipakai dalam penderitaan Kristus di kayu salib. Seandainya Paulus mau menyamakan penderitaan yang dia maksudkan di Kolose ini disamakan dengan penderitaan Kristus di kayu salib, maka dia akan pakai kata yang sama. Tapi nyatanya dia pakai kata yang berbeda. Dia pakai kata Yunani yang berbeda khusus untuk teks ini. Sehingga dua alasan ini sudah cukup untuk membuat kita menolak pemahaman bahwa penderitaan Kristus itu belum sempurna. Nah, lalu bagaimana kita memahami ayat ini? Untuk memahami ayat ini, apa yang Paulus maksudkan dia menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus? Untuk bisa memahami, kita perlu melihat kisah pertobatan Rasul Paulus. Nanti saudara bisa baca sendiri di Kisah Rasul 9 ayat 4-5. Itu menceritakan tentang kisah pertobatan Rasul Paulus. Waktu itu namanya masih Saulus. Dia masih dengan semangat menganiaya orang-orang Kristen, menganiaya para pengikut Kristus. Dia berusaha untuk menganiaya, memusnahkan orang-orang yang mengikuti Kristus, mengikuti Tuhan Yesus. Dan di dalam perjalanannya ke Damsyik, disitulah Tuhan memanggil Paulus. Disitulah pertama kalinya Paulus bertobat di dalam perjalanan ke Damsyik. Dan kita menemukan percakapan antara Tuhan Yesus dan Paulus. Waktu itu namanya masih Saulus, dan Tuhan Yesus katakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Apa yang Tuhan Yesus jawab? "Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus yang kau aniaya." Apakah benar bahwa Rasul Paulus menganiaya Tuhan Yesus? Tidak, saudara. Berarti dari sini kita bisa memahami bahwa ternyata penderitaan orang percaya, penderitaan gereja Tuhan, penganiayaan yang dilakukan bagi orang percaya, penderitaan orang-orang percaya atau gereja Tuhan, itu adalah penderitaan Kristus sendiri. Kita bisa memahami bahwa penderitaan Kristus memang sudah sempurna di kayu salib. Tetapi yang Paulus maksudkan di sini adalah di dalam
pengembangan kerajaan Allah, di dalam perluasan pemberitaan Injil yang masih terus berlangsung sampai hari ini, gereja itu tidak terlepas dari penderitaan. Gereja itu masih tetap ada di dalam penganiayaan. Sehingga saudara, penganiayaan itulah, penderitaan itulah yang Tuhan Yesus maksudkan sebagai penderitaannya. Dan itulah yang Paulus maksudkan sebagai penderitaan Kristus. Kenapa? Karena ketika Paulus mengambil bagian, waktu dia tulis ayat ini, dia sudah melayani Tuhan dan ada banyak penderitaan yang Paulus alami. Dia mengambil bagian di dalam penderitaan sebagai tubuh Kristus. Karena dia melayani Tuhan, dia mendapatkan begitu banyak perlakuan yang tidak baik. Dia menderita, dia sakit, dia difitnah, dia dianiaya di dalam perjalanan memberitakan Injil. Dan penderitaan itulah yang Paulus maksudkan dengan penderitaan gereja Tuhan, yang Tuhan sendiri merasakan penganiayaan penderitaan itu. Sehingga Paulus mengatakan dia mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Dia menggenapkan apa yang kurang dalam penderitaan Kristus, yaitu penderitaan di dalam perluasan pemberitaan Injil. Jadi, saudara, dari sini kita bisa memahami bahwa baik Paulus ataupun kita, saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, ketika kita harus menderita karena kita mengikut Tuhan, ketika kita harus menderita karena kita melayani Tuhan, kita mengalami banyak pergumulan di dalam pelayanan, berarti sama seperti apa yang Paulus katakan, kita pun turut menggenapkan apa yang masih kurang di dalam penderitaan Kristus. Saudara, penderitaan Kristus di kayu salib itu memang sudah sempurna, tetapi di dalam perjalanan perluasan pemberitaan Injil, gereja Tuhan masih terus mengalami penderitaan. Dan itulah yang Tuhan Yesus, Rasul Paulus katakan, penderitaan Kristus itu belum berakhir. Sehingga Paulus mengambil bagian dalam penderitaan itu, juga termasuk saya dan saudara. Saudara, itu pemahaman teologis yang harus kita mengerti dulu. Itu pemahaman teologis yang harus kita mengerti dulu untuk melihat teks ini. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk melihat bagian praktisnya. Apa yang teks ini bicarakan untuk saya dan saudara secara pribadi. Kalau kita tadi sudah memahami secara teologis, mari kita melihat bagian praktisnya. Saudara, jika Tuhan Yesus mengatakan bahwa penderitaan gereja adalah penderitaannya juga, maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ada kesatuan yang tidak terpisahkan antara Tuhan Yesus dengan kita sebagai orang percaya, dengan kita sebagai gereja Tuhan. Ada kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga saudara, memang kita harus mengakui bahwa hidup kita tidak terlepas dari masalah pergumulan. Hidup kita tidak terlepas dari penyakit, dari fitnah, dari penderitaan, dari hal-hal yang tidak baik. Tetapi saudara, apapun yang kita alami, semua yang kita alami itu juga dirasakan oleh Tuhan Yesus. Dan itu tentu menjadi sebuah kekuatan bagi kita, bahwa untuk segala hal yang kita alami, yang mungkin kita rasakan itu tidak baik bagi kita, kita merasakan penderitaan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan tahu dengan pasti semua yang kita alami. Dan kalau Tuhan tahu dengan pasti, Dia pasti bertindak menolong kita. Dia pasti bertindak membela kita. Dia pasti bertindak untuk memulihkan kita, memulihkan saya dan saudara. Saudara, jangan kehilangan pengharapan. Kita hidup bersatu dengan Kristus. Ada kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara Kristus dan gereja Tuhan, yaitu saya dan saudara. Sehingga Dia mengerti apa yang kita alami. Dia turut merasakan penderitaan kita. Dia tahu cara menolong kita sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Marilah kita tetap percaya, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tuhan satu-satunya penolong bagi kita, karena kita hidup bersatu dengan Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini. Kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk pekerjaan. Kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan percayakan kepada kami, sekolah, kuliah, apapun itu. Kami bersyukur untuk keluarga kami. Kami bersyukur untuk segala hal yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan, kiranya menolong, meneguhkan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga apapun yang kami alami, kami tetap percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Tuhan turut merasakan apa yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan bagi kami yang tidak ada habisnya. Sampai hari ini kami
tetap merasakan kasih setia Tuhan. Hamba menyerahkan umat Tuhan ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai segala hal yang kami kerjakan. Biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, semuanya berjalan dengan baik dalam campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa permohonan kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam campur tangan Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.